Waalaikumsalam. Ini kemudian orang yang tidak boleh dibekam, orang tua sakit parah, lemah, tak berdaya. Waduh, ya udah. Itu ya. Oh itu udah. Bagian ini kembali lagi bagian perut dan pinggang ibu hamil. Nah ini ibu hamil itu sangat sensitif ya, apalagi di bagian perut dan pinggang. Kemarin istri saya sedang mengandung itu saya totok sedikit di pinggang, loh, udah reaksinya luar biasa gitu ya. Mual, kontraksi dan sebagainya itu harus hati-hati nih. Ini jangan sampai ini kita lakukan ya, berbekam bagian perut dan pinggang ibu hamil. Ini banyak sekali resiko yang nanti bisa ditimbulkan dari perilaku itu gitu ya. Tepat di bagian varises. Varises itu biasanya di kaki ya, di betis ya. Itu jangan dibekam ya kalau varises ya. Karena varises itu ada metode yang baik untuk varises itu adalah pasdu. Kalau pasdu bisa langsung di varisesnya. Itu nanti akan mengempeskan varisesnya gitu ya. Karena varises itu kan dia pembuluh darahnya terlihat tuh ya. Terlihat sekali pembuluh darahnya menonjol. Nah dengan metode pasdu itu akan menghilangkan sakitnya juga, pegal-pegalnya juga gitu. Jadi jangan dibekam. Ya. Kalau yang kecil itu kayak urat-urat gitu ya. Nah, itu jangan juga Bu ya. Jangan. Pokoknya jenis-jenis varises jangan dibekam, apalagi yang timbul. Yang timbul kan biasanya di betis ya. Di sini kelihatan banget nih sampai kadang-kadang sampai segede-gede kelingking. Nah, itu ya. Itu juga pegal juga tuh terasanya varises ya. Nah, itu bisa dengan berpasdu ya itu. Kemudian lubang tubuh alami, bagian kelamin, mata, telinga, dan lain-lain ya. Itu bagian tubuh kita yang alami ya. Misalkan di dubur dan sebagainya itu tidak boleh ya. Kemudian juga bagian kelamin, mata, dan telinga ya. Kalau mata apalagi tidak mungkin dibekam ya. Kan? Mata itu bisa dilakukan dengan lintah. Bisa ya, mata dengan lintah tapi di area yang putihnya gitu ya. Itu. Telinga juga tidak bisa dibekam ya, nggak mungkin kan, jangan dipaksakan juga gitu ya. Kemudian bagian leher depan lipat-lip dan lipatan-lipatan tubuh ya. Bagian leher berarti di sini ya. Karena ini sistem imun kita di sini Bu ya. Nah, sistem limpatik kita adanya di sini, di lipatan-lipatan, di leher, di ketiak juga, di sini juga di selangkangan. Nah, itu jangan dibekam. Nanti sel darah putihnya akan banyak keluar nanti ya, akan hilang sistem imun kita ya. Karena di sini sistem limpatik kita adanya di sini. Ya, sistem imun kita, sistem limpatik pasukan imun kita itu bermarkasnya adalah di lipatan-lipatan. Jadi di lipatan-lipatan itu tidak boleh dibekam ya. Walaupun ada juga misalkan yang menyarankan ya di belakang di belakang dengkul ini di sini, nah itu pun butuh keahlian khusus ya, gitu ya. Ada juga beberapa keluhan yang bisa diatasi dengan berbekam di area belakang sini ya. Tapi itu butuh keahlian khusus ya. Tidak sembarangan orang bisa membekam itu gitu ya. Kemudian tepat di bagian tumor dan luka. Nah itu ya. Misalkan ada borok ya, ada tumor, benjolan dan sebagainya. Nah itu jangan diusahakan, jangan sampai dibekam. Misalkan di leher nih ada apa ya biasanya ya, benjolan-benjolan kan itu lipoma itu nggak boleh dibekam ya. Biasanya yang di sini itu kelenjar ya, kelenjar itu juga tidak boleh dibekam. Sebenarnya kelenjar itu kan bukan penyakit ya. Kelenjar itu bukan penyakit, sebenarnya itu warning. Sistem tubuh kita memberitahukan bahwa ada bagian tubuh kita atau organ-organ tubuh kita yang sedang mengalami sakit. Makanya akan timbul nanti kelenjar. Kelenjar bisa sembuh kalau organ tubuh kita yang sakit tadi sembuh. Otomatis kan gitu ya. Gitu. Syarat-syarat terapis bekam. Menguasai diagnosa penyakit. Ya, sudah belajar diagnosa ya? Ibu Bapak sudah? Ada telapak tangan dan sebagainya ya, fisiodiagnosis kan? Sudah ya? Nah itu juga harus
eh, sebelum kita melakukan bekam, diagnosa penyakit itu harus kita kuasai dulu ya. Itu wajib dikuasai oleh terapis apapun ya. Jangan sampai nanti salah penanganan juga ya, salah treatment juga nanti kalau kita tidak mampu mendiagnosa orang itu sakit apa gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kala begini kan, kita merasakan sakitnya itu di kepala gitu ya. Padahal sumber sakitnya bukan di kepala kan. Mungkin aja karena lambungnya yang sakit kan. Nah, kalau kita bisa mendiagnosa penyakit, jadi kita bisa memberikan terapi yang efektif untuk klien. Tuh. Berarti kan kalau misalkan sakit kepalanya itu karena lambung, berarti kita tidak perlu mempedulikan kepalanya di awal ya, lambungnya aja yang kita perbaiki kan gitu ya. Gitu. Memahami cara kerja sistem pada tubuh. Ada juga materinya ya, sistem-sistem tubuh kan. Ya itu juga harus dipelajari dengan baik supaya juga kita bisa memberikan terapi yang tepat ya, yang efektif gitu ya, sehingga tidak orang datang itu, kita datang itu sekali kita tangani bisa terasa tuh manfaatnya gitu ya, gitu. Memahami toksemia dan detoksifikasi. Karena bekam juga ada detoksifikasinya ya. Bekam juga ada detoksnya kan. Kalau nanti setelah berbekam itu akan terasa misalkan gatal-gatal di bagian yang apa bekas tusukannya gitu kan. Nah, kalau kita tidak menguasai itu nanti kita tidak bisa menjelaskan apa namanya, bukan efek samping ya kalau dibekam ya, proses dari penyembuhan setelah dibekam. Karena ada beberapa klien itu pasti macam-macam tuh reaksi ketika dibekam dan setelah berbekam. Nah, itu kita harus kuasai juga ilmunya supaya kita bisa menjelaskan dengan baik dan orang tersebut memahami dan tidak kapok untuk dibekam kan gitu ya. Karena kan terapis juga adalah mata pencaharian sebagian dari kita gitu ya. Itu. Memahami konsep kekuatan fitrah. Nah, itu ada juga di materi ya. Itu ada juga itu konsep kekuatan fitrah. Itu harus kita pokoknya semua materi yang disampaikan oleh dosen-dosen di kuliah vokasi itu harus kita pelajari dan kita kuasai dengan baik ya. Sehingga kita tadi bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga kepada klien-klien kita gitu ya. Belajar pada program yang resmi dengan pengajar ahlinya. Ini yang lebih penting lagi ya. Jadi jangan sembarangan belajar ya. Programnya harus resmi, harus ada penanggung jawabnya, ada orpronya gitu ya. Terus juga pengajarnya harus yang ahli. Ini pernah kejadian di kampung saya kan, kalau di Sukabumi itu banyak pondok pesantren ya, gitu ya. Jadi beli alat bekam yang kecil yang isinya ada 9 kalau gitu kan ya. Nah, mereka tidak paham nusuknya itu dengan apa. Ternyata dibekam nusuknya itu pakai peniti. Ini benar kejadian Bu ya. Ini benar kejadian karena mereka belajarnya otodidak gitu kan. Ditusuknya pakai peniti, keluar darahnya. Tapi efeknya apa? Efeknya orang tersebut selama 1 minggu tidak bisa buang angin. Itu efeknya. Ya, kenapa? Karena mungkin apa si peniti itu tidak steril ya. Peniti itu kan tidak steril pasti. Nah, terus kedalamannya juga tidak bisa diukur. Ketajamannya juga kan peniti tidak tajam ya. Jadi menimbulkan juga luka yang susah sembuh. Ini benar-benar terjadi di tempat saya seperti itu ya. Dia seminggu tidak bisa buang angin, akhirnya perutnya kembung gitu ya. Itu harus hati-hati. Ingatannya berkurang. Itu dibekamnya di bagian apa, Bu? Tapi setelah berbekam itu, tapi setelahnya biasa lagi. Oh.
Karena kan gini ya, kalau karena kalau mungkin apa namanya titik berbekam juga mempengaruhi. Kita tidak tahu juga kan, kita bingung menjawabnya karena kita tidak tahu itu titik bekamnya di mana kan gitu ya. Kenapa? Darah tinggi boleh. Salah satu apa namanya metode untuk keluhan darah tinggi adalah berbekam. Tapi tadi ya dengan apa namanya titiknya yang benar pastinya gitu ya. Jangan sembarangan ya. Kayak tadi kalau sembarangan dengan main tusuk saja gitu ya, itu akibatnya fatal. Kan kalau kita tidak bisa buang angin selama seminggu tuh, perutnya pasti akan tidak nyaman sekali gitu ya. Gitu ya. Bahkan eh, saya dulu karyawan ya. Jadi atasan saya tidak bisa buang angin itu selama 3 hari, akhirnya operasi Bu, gitu ya, gitu. Apalagi seminggu kan gitu. Nah itu tadi bisa aja dengan alat-alat yang karena kita belajarnya tadi ya tidak di apa namanya program yang resmi, lembaga yang resmi juga tidak dengan ahlinya, jadi tidak ada pengarahan tuh. Ini yang boleh, ini yang enggak kan gitu ya. Ini yang dilarang, ini yang ini yang tidak dilarang gitu ya. Asal-asalan saja. Nah itu mungkin juga tadi kan berbekamnya bukan dengan ahlinya atau tadi tidak tidak menguasai ini ya diagnosa penyakit atau sistem tubuh tadi tidak dikuasai main berbekam aja karena kan alat bekam ya kita bisa beli di mana saja kan gitu ya bebas kan sekarang juga di YouTube juga banyak juga ya dipertontonkan kan cara-cara berbekam dan sebagainya. Nah itulah jadi belajar itu emang harus di tempat yang resmi gitu ya. Dan juga yang mengajarnya emang harus tenaga ahli, praktisi lah gitu ya. Gitu. Darah tinggi. Sebenarnya untuk darah tinggi, area pundak dan leher sangat aman. Dan itu akan terasa sekali setelah berbekam itu efeknya pasti akan berasa. Jadi tidak perlu menunggu besok ya kalau darah tinggi itu bisa langsung setelah berbekam pun itu akan terasa enteng nanti kepalanya ya gitu. Biasanya kalau darah tinggi kan kepala puyeng ya, bukan bukan sakit ya. Kalau darah tinggi biasanya puyeng ya, pusing gitu ya. Nah itu setelah berbekam juga insya Allah akan langsung terasa enteng kepalanya gitu ya. Boleh, boleh. Titik kahil boleh di sini ya. Untuk darah tinggi juga boleh. Oh ini, sorry, sorry. Ini boleh, boleh Pak. Eh, jadi pundak, kahil, dan leher itu sangat dianjurkan untuk keluhan darah tinggi itu. Terutama kalau kahil ini kan bisa dibilang ini titik utama ya, yang harus apapun biasanya keluhannya, ini akan selalu dilakukan pembekaman di kahil kan gitu ya. Ataupun di kepala juga boleh ya. Itu. Tapi tadi ya kalau di kepala itu benar-benar harus hati-hati ya gitu. Kita harus benar-benar menguasai sistemnya bekamnya seperti apa kan gitu ya. Ini peralatan bekam yang harus dipersiapkan gitu ya. Ada gelas vakum plus pompanya tentunya. Ada lensing device atau alat penjaruman. Ada jarumnya juga. Kapas steril. Masker juga jangan lupa ya karena kita melakukan kegiatan pengeluaran darah jangan sampai nanti toksin yang keluar dari apa namanya dari darah bekam itu terhisap oleh kita gitu ya sehingga si kliennya sembuh kitanya yang sakit kan gitu ya. Kemudian sarung tangan karet ya jangan pakai sarung tangan yang buat apa buat ini ya buat ngarit jangan ya itu harus tangan karet ya supaya tangan kita aman gitu ya. Alkohol atau kita pakai minyak herba sinergi biasanya kita untuk lukanya membersihkan lukanya kita tidak pakai alkohol ya tapi pakai minyak herba sinergi kecuali alkohol itu kita gunakan untuk membersihkan alat-alat berbekamnya setelah nanti dicuci bersih gitu ya. Tadi alat pengukur tekanan darah itu tidak wajib sebenarnya tapi alangkah lebih baiknya kalau kita juga punya ya kita juga belajar yang baik juga tuh, yang benar juga tuh tensinya kan gitu ya. Itu. Kemudian alat pengukur kadar gula darah itu juga tidak wajib ya, gitu ya.
Tapi kalau punya alangkah lebih baiknya gitu. Pisau cukur dan gunting. Pisau cukur dan gunting ini untuk rambut ya. Karena ada beberapa keluhan itu yang efektif misalkan di bekamnya di area kepala gitu ya. Kadang-kadang untuk di leher juga kan suka ada rambut-rambutnya. Nah, kalau kita bekam terus masih ada rambutnya itu tertarik, biasanya itu akan anginnya akan masuk ya ke dalam ya. Nanti itu mudah jatuh nanti si kopnya gitu ya. Kemudian alat pemijatan atau refleksi. Nah, itu untuk apa namanya? Yang menguasai refleksi juga sebelum dibekam, direfleksi dulu. Itu akan lebih meningkatkan dari apa namanya? Efek dari berbekam tadi ya. Plastik untuk tempat sampah. Jadi plastik ada dua ya, ada kresek dan plastik. Kresek itu untuk tempat sampahnya tisu dan sebagainya. Nah, si plastik ini adalah karena kita akan apa belajarnya adalah memisahkan antara darah dan tisu ya, sehingga nanti akan lebih mudah nanti pembersihannya. Misalkan kalau nanti darahnya tercampur dengan tisu, itu susah sekali untuk membersihkannya. Dibakar juga tidak akan menyala kan. Tapi kalau kita pisah antara darah dengan tisunya, darahnya nanti bisa kita apa namanya buang ke toilet ya. Biasanya saya kalau di rumah itu dipisah, nanti darahnya suruh bawa sama itunya apa? Sama kliennya, si bawa pulang kan gitu ya itu. Seperti pasdu, di tempat-tempat pasdu itu biasanya disarankan ada himbauan ya untuk mengurangi misalkan sampah, tolong dianjurkan darahnya nanti dibawa pulang kan gitu ya. Wadah peralatan kotor ya, wadah peralatan kotor. Jadi jangan sampai nanti misalkan bawanya kita kotaknya kotak masih dengan kotak bekamnya, jangan sampai nanti bekas kopi yang kotor kita masukin juga ke situ ya. Yang bersih juga di situ, akhirnya tercampur jadi kotor semua kan. Itu bakteri-bakteri dan sebagainya, racun-racunnya akan berkembang biak nanti di situ ya. Kemudian juga sabun cuci. Nah, ini kalau kita melakukan home care ya, jangan sampai nanti kita ngerepotin tuan rumah ya, pas mau cuci-cuci, nggak mungkin juga tuan rumah menyediakan juga apa namanya itu sabut cuci piringnya dipisah, kan harus sponnya harus dipisah, jangan sampai bercampur kan. Nah kita bawa dari rumah, dipersediakan dari rumah spon cucinya gitu ya. Berikut juga dengan sabunnya. Biasanya saya sabunnya biasa dicampur dengan garam gitu ya, gitu. Itu peralatan yang wajib ya, wajib kita punya, sebagian yang wajib kita punya, yang itu mutlak harus kita bawa ya kalau kita melakukan home care. Ini titik-titik bekam dasar ya, Pak Ibu. Ini bisa dipelajari nanti, bisa juga sambil kita praktek ya untuk titik-titik bekamnya ini banyak sekali ya. Ada titik sunah gitu ya. Ini bisa dilihat. Ada leher, kahil, pundak, ada titik jantung juga, paru-paru, lambung, ada juga ginjal ya. Ini harus dipahami juga, ginjal itu sebelah kiri dan sebelah kanan itu posisinya berbeda ya. Nah, posisinya berbeda. Yang sebelah kiri itu biasanya lebih tinggi ya. Posisi kiri itu lebih tinggi beberapa senti dari yang posisi kanan gitu ya. Nanti bisa dipelajari juga ini. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah berbekam. Ya, ini adalah setelah berbekam itu banyak ada beberapa hal. Kenapa? Iya betul. Jangankan cowok Bu ya. Karena setelah berbekam itu ketika peredaran darah lancar, otomatis libido juga menaik. Bahkan kalau misalkan ibu-ibu nih sudah mulai jaga jarak dengan suaminya, sudah dingin dengan suaminya, rutinlah berbekam. Nah itu akan tadi ya peredaran darah. Apalagi misalkan ibu-ibu yang
memakai kontrasepsi ya, karena itu akan berpengaruh dengan hormon ya, termasuk juga hormon yang berhubungan dengan seksualitas ya, kan gitu ibu-ibu biasanya kalau usianya sudah 35 ke atas, ada juga yang tuh yang malas-malesan sama suaminya kan gitu ya, ditoel aja malah nungging gitu kan ya, ngebelakangin kan gitu ya. Nah itu dirutinkan berbekam insya Allah tuh. Itu keluhannya akan teratasi ya itu. Karena bahaya juga nih ketika ibu-ibu ditoel sama suaminya malah ngasih ngasih pantat kan. Jangan sampai suaminya nyari pantat yang lain kan gitu ya. Itu bahaya itu nanti ya. Iya. Jadi kalau sudah mulai dingin dengan suaminya, segeralah berbekam. Gitu ya. Iya. Kenapa sih nggak boleh berjima sebelum 24 jam? Dikhawatirkan nanti terjadi kelelahan gitu ya, karena setelah berbekam kan pasti tubuh kita juga tidak akan langsung berasa seger kan gitu ya gitu. Kemudian mandi kecuali setelah 3 jam. Karena setelah berbekam itu pastinya pori-pori akan terbuka ya. Terus juga lukanya juga belum begitu kering ya. Nah setelah 3 jam baru boleh kita melakukan mandi gitu. Makan berat. Nah, itu. Jadi setelah berbekam juga tadi sebelum dan setelah berbekam juga jangan makan terlalu banyak ya. Makan terlalu banyak atau makan berat, nasi dan sebagainya gitu. Cukup cemil aja gitu ya. Yang penting bisa terisi perutnya gitu ya. Lambungnya yang penting bisa terisi. Bekerja berat, nah apalagi itu ya. Karena ada beberapa kejadian itu begitu. Setelah berbekam karena merasa badannya enak gitu ya. Otomatis tuh kalau badannya enak kan kita ngerjakan apa aja dikerjain kan. Terutama ibu-ibu nih di rumah gitu kan. Setelah berbekam, enak nih badannya, wah segera dikerjakan di rumah gitu kan. Nah itu khawatir juga akan terjadi kelelahan yang berlebihan. Bekam pada titik yang sama dalam waktu dekat. Ya tadi itu ya, misalkan 17, 19 karena itu tanggal yang baik, ya udah berbekam aja 3 hari itu ya jangan gitu ya. Atau seminggu sekalipun selama lukanya itu masih ada, itu tidak boleh dibekam di tempat yang sama. Biasanya kan kalau untuk perawatan misalkan pasca stroke, nah itu seminggu sekali biasanya dibekam. Tapi bolehnya dengan titik yang berbeda. Makanya kalau kita perawatan pasca stroke itu bekamnya jangan banyak-banyak ya. Karena seminggu sekali harus tetap kita terapi kan. Misalkan di leher hanya 3 saja, di di ginjalnya bisa minggu depannya seperti itu gitu ya. Anjuran setelah berbekam itu makanya kita harus sediakan juga tuh ya, dibawain aja dari rumah misalkan madu kalau tidak punya ya, mereka tidak punya madu berarti kita bawa madu ataupun coffee sample yang paling gampang gitu ya, yang paling gampang. Terus juga kan ngomset juga kalau kalau nanti dikasih coffee sample mereka suka ya ini pesen lagi itu kan ya, keuntungan juga buat kita kan gitu ya. Jadi jangan pelit-pelit ya, jadi terapis itu jangan pelit-pelit. Apa hanya cina sayang gitu kan, ini 7.000 gitu kan atau 6.000, padahal efek kedepannya itu bisa, keuntungan kita bisa lebih dari itu kan gitu ya. Makan makanan lembut, bubur atau sup, nah ini yang paling yang paling enak itu kalau setelah berbekam itu kita makan sup ya yang panas gitu ya. Bisa juga dengan untuk cepat memulihkan kondisi tubuh kita, kita buatkan sup telur misalkan gitu ya, sup telur atau karena itu akan mudah dicerna tuh sama lambung kita, otomatis pemulihannya juga akan cepat nanti. Memulai makanan dan minuman yang sehat, jangan kadang-kadang kan setelah berbekam karena enak tadi ya, klien saya itu kan setelah berbekam itu udah enak tuh badannya gitu kan, jadi makannya lebih lebih jorok dari sebelumnya. Nah kita usahakan kita memberikan pemahaman supaya nanti efek bekamnya tidak hilang begitu saja gitu ya. Mandi setelah 3 jam tadi ya udah dijelaskan. Kemudian beristirahat ya. Makanya banyak kita aja di di klinik aja
setelah diterapi itu banyak Bu ya. Orang itu misalkan gini, Pak saya mau rebahan dulu sebentar gitu ya. Iya, iya di klinis seperti itu Bu. Karena biasanya setelah terapi atau setelah berbekam itu badan kita rileks ya. Emang enaknya tidur kan gitu ya. Makanya ada beberapa klien itu mintanya itu pasti setelah isya, supaya setelah terapi itu mereka bisa langsung istirahat kan gitu ya, gitu. Keadaan yang mungkin terjadi ini saat berbekam ya, pasien pusing, ya pusing ini penanganannya baringkan pasien dan berikan air madu. Ini penting sekali ya. Kita makanya harus bawa apa namanya madu, madu ataupun tadi kopi sevel ataupun extra put ya. Itu kita harus bawa supaya ketika pusing itu kita minumkan madu atau extra put, nah itu akan hilang cepat. Pusingnya akan hilang dengan cepat ya, sehingga akan kembali lagi pulih. Pingsan, nah, ini ada beberapa. Saya juga pernah mengalami Bu ya, pingsan ketika dibekam, apalagi misalnya tadi ada gangguan-gangguan selain penyakit fisik, selain medis, nah itu juga banyak tuh sering terjadi seperti itu gitu ya. Nah, caranya jangan tadi kita tidak perlu panik ya, bisa kita wajahnya kita apa namanya kita kasih air lah gitu ya, kita ciprat-ciprat air atau juga tadi kepalanya kita berikan MHS gitu sambil diketuk-ketuk gitu ya, atau juga kita bisa berikan pijatan-pijatan ringan gitu ya. Kulit merah atau gatal itu setelah berbekam tuh itu lebih sering tuh kulit merah atau bekas lukanya itu gatal-gatal. Nah itu jangan ketinggalan tuh MHS ya. Kita balur aja MHS, nanti juga akan hilang, akan sembuh lukanya lebih cepat. Ngilu atau pegal. Nah itu ini kadang terjadi juga nih, walaupun tidak sering ngilu dan pegal itu ada kalanya terjadi juga. Nah tadi kita bisa pakai MHS yang dipanaskan ya. Tadi dipanaskan MHS-nya baru kita balurkan ke yang ngilu atau yang pegal tadi ya. Kemudian lapar atau dahaga. Nah ini sering kejadian tuh ya. Kalau lapar itu sama dahaga, karena banyak sekali setelah dibekam itu jadi mintanya makan gitu ya. Makanya di BC1 itu tersedia tuh ada rumah makannya. Karena biasanya setelah diterapi itu jangankan yang diterapinya, terapisnya pun kadang-kadang setelah iya benar itu sering terjadi itu ya. Terapisnya pun lapar gitu, ada kalanya seperti itu ya. Itu. Karena terapis juga kan kalau terlalu banyak ini lelah juga ya gitu ya gitu. Makanya jangan sampai kita lupa bawa air minum juga ya. Jangan sampai nanti kitanya sebagai terapisnya dehidrasi itu ya. Itu jangan sampai seperti itu ya. Ini kebersihan dan keselamatan ini penting ya. Ini untuk bukan hanya keselamatan kliennya saja, tapi terutama juga keselamatan kita sebagai terapisnya ya. Ini sarung tangan. Sarung tangan harus dipakai dari awal hingga akhir. Biasanya apa namanya untuk kalau dipijat dulu, biasanya saya tidak pakai sarung tangan ya. Kalau untuk dipijat ya, dipijat untuk pemijatannya karena kalau pakai sarung tangan itu pertama minyaknya juga akan mudah hilang ya gitu ya. Untuk pemeriksaan juga nih tubuhnya panas atau dingin, nah itu bisa diraba tanpa sarung tangan ya. Tapi setelah kita melakukan ketika kita melakukan pembekaman, nah otomatis sarung tangan itu harus kita gunakan sampai kita selesai merapihkan semua peralatan kita. Jadi setelah peralatannya semua rapi, karena kan peralatan kotor nih Bu ya. Peralatan yang kita gunakan itu pasti kotor, bersentuhan dengan darah, dengan keringat dan sebagainya ya. Nanti setelah selesai rapi semua baru sarung tangannya kita buka gitu ya. Jangan lupa tuh ya nanti ya. Karena ada kalanya kalau mungkin gini ya, saking groginya gitu ya, saking groginya kita baru mulai membekam orang gitu ya. Ini lupa nih sarung tangan gitu ya. Asik aja gitu ya, padahal berhubungan dengan darah dan sebagainya gitu ya. Kemudian masker muka harus dipakai. Bukan masker muka ya, ini masker mulut dan hidung ya, maksudnya gitu ya. Nah, itu. Jangan
Karena darah bekam itu mengeluarkan tadi ya toksin. Jangan sampai nanti toksinnya terhirup sama kita, malah kitanya yang sakit gitu ya. Kadang-kadang kan darah pas kita buka itu si kopnya itu kan bunyi tuh, ces. Nah itu kalau dilihat dengan peralatan canggih itu akan keluar asap mungkin seperti itu ya. Gitu. Ya. Kemudian tahan napas semasa membuka cawan atau kop tadi ya. Kalau diusahakan nih pas buka kop itu kita harus tahan napas. Jangan sampai tadi terhisap ya. Buang tisu kapas yang berdarah ke dalam plastik. Itu jangan dibuang berceceran sembarangan. Kemudian bungkus jarum setelah dipakai, buang setelah selesai membekam dan buang ke dalam plastik. Pasti itu pokoknya apapun barang habis pakai yang kita pakai hari itu harus dibuang ke tempat yang semestinya gitu ya itu. Semprotkan alkohol pada peralatan setelah selesai semua sebelum dicuci pun kalau kita tidak bisa mencuci di tempat klien kita, nah kita bisa kita semprotkan dulu dengan alkohol itu untuk meminimalisir ya gitu. Simpan di tempat khas dan selamat dari anak-anak. Nah itu tuh harus dihindari itu apalagi yang kotor-kotor ya. Seperti jarum-jarum itu harus seminimal mungkin kita jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ini SOP berbekam. Ya, kenapa? Ya. Ini untuk SOP-nya nanti di praktek akan dijelaskan ya seperti apanya nanti ya. Itu relawannya belum ada. Ini wajib ya sebelum berbekam harus pernah berbekam ya. Jangan kita membekam orang tapi kita belum pernah berbekam ya. Kita belum nggak mungkin bisa ngerasain tuh ya berbekam itu seperti apa ya gitu kan ya. Itu membekam keluarga terdekat dulu kalau kita habis belajar ya gitu kan. Kalau baru belajar kita membekam itu keluarga terdekat atau teman terdekat gitu ya. Membekam teman, tetangga, relasi kerja. Bahkan saya dulu pertama kali dibekam itu sama orang yang baru belajar bekam. Gitu ya. Saya nanya, bekam itu bisa apa aja katanya gitu kan. Saya bilang, oh kata dia, oh semuanya bisa gitu kan karena baru belajar juga kan gitu enggak jadi main bisa aja. Kebetulan di sini saya berjerawat nih dulu waktu kerja, ini banyak jerawatnya. Saya bilang saya buka baju saya, ini bisa diatasi nggak dengan berekam? Oh, dia main bisa aja gitu ya. Oh bisa katanya. Benar Bu. Ini dibekam dua titik setelah seminggu itu jerawatnya hilang gitu ya. Gitu. Ayo. Oke baik Bapak Ibu ya, kita akan melanjutkan ke praktek ya. Ini barang-barang apa saja yang kita butuhkan ya. Pertama ini ada kop untuk kop api. Ini adalah kop untuk pengeluaran darah. Ada pennya ini ya. Ada pennya ini. Ini harus kita perhatikan dan diusahakan ini lengkap ya. Ini ada pertama tadi ada kop api ini. Ada korentangnya juga satu set bisa dengan yang ini atau dengan yang ini ya. Itu. Kalau ini perlu kita kasih kapas lagi, kalau ini sudah ada kapas di dalamnya ini. Kemudian juga ada kop dan alat penghisapnya. Kemudian ada pennya ini yang ini masih baru ya belum diisi. Kemudian juga ada jarumnya. Ada jarumnya, ada ini untuk sampah jarumnya juga harus kita persiapkan ya. Jangan sampai nanti berceceran. Kemudian juga untuk kop api kita juga harus ada ini spiritus ya. Kalau nggak alkohol, tapi alkohol itu spiritus itu lebih mudah terbakarnya daripada alkohol ya. Alkohol juga kita butuhkan ini untuk sterilisasi nanti termasuk sterilisasi tangan kita ya setelah berbekam. Kemudian juga ini ada plastik untuk memisahkan darah ya. Nanti darahnya disimpannya di sini nanti. Kemudian ini kresek ya, kresek untuk tisu bekas ya, tadi tisu bekas yang untuk menyeka darah tadi. Kemudian ini ada kapas, kapas nanti untuk ini, untuk jepitan korentangnya. Kemudian tisu, jangan lupa ya, tisu. Ada sarung tangan ini yang tidak boleh
terlupakan, tertinggal ya sarung tangan. Kemudian lagi ada ini tempat untuk bekaman yang kotor ya. Ini lebih mudahnya seperti ini ya. Ini mah bisa dibeli di mana saja ya. Jadi nanti bekaman yang kotor kita ditaruhnya di sini ya. Nanti sebelum nanti ditaruh ke plastik ya. Kemudian juga ada minyak herba sinergi ya. Ini botolnya bukan ya, minyak herba sinergi. Karena saya lebih senangnya pakainya seperti ini, disemprot-semprot ya. Jadi tidak dituangkan ke tangan. Jadi MHS-nya tetap bersih gitu ya. Kemudian juga ini ada spiritus juga yang di alat semprot ini bila diperlukan ya. Ini jangan lupa ya, ini adalah spon dan sabunnya juga. Ini ada sabunnya, ini juga sponnya. Ini kita sediakan dari rumah tentunya. Dan untuk mudahnya biasanya peralatannya saya pakai seperti ini. Untuk peralatan ini ya ada jarum, ada korentang, ada alkohol dan sebagainya, plastik biasanya saya taruh di sini. Ini akan lebih mudah kita untuk nanti menggunakannya. Dan untuk alat-alat ini biasanya akan saya taruh di tempat yang seperti ini. Nah ini kan kelihatannya keren juga gitu ya. Dan tidak berceceran kan kalau ditempatkan dengan seperti ini. Jadi sebenarnya gini Ibu, kalau kita terapis itu kita sudah tidak membutuhkan kotak yang tadi ya. Itu kelihatannya juga ribet dan juga mudah terkena kotoran. Karena kan tidak tertutup ya. Kalau ini kan kita bisa masuk semuanya ke dalam sini gitu ya. Ini bisa di online juga banyak ya. Koper. Sepil kopernya nanti bisa ke admin ya di depan. Itu mas sekalian aja Bu. Baik ya Bapak Ibu, kita akan lanjut ke praktikum. Oh iya, ini jangan tertinggal juga ya. Ini ada baju klien. Oh ini saya bikin sendiri ya. Ini terlalu pendek cuman ya. Biasanya kalau untuk baju klien itu biasanya panjang ya. Kemudian ini juga jangan ketinggalan celemek. Nah itu untuk melindungi badan kita ya, baju kita sehingga tidak kalau ada ceceran-ceceran darah itu tidak langsung terkena ke baju kita gitu ya. Nanti. Boleh duduk dulu. Dan yang lebih penting juga Bapak Ibu ya, jangan ini klien kita jangan kita suruh membuka baju dulu sebelum peralatan kita tersedia dengan sudah tertata ya. Sebelum peralatan kita tertata, ini kliennya jangan dulu buka baju. Jadi nanti bisa masuk angin ya. Karena kan kita biasanya mempersiapkan peralatan juga lama ya. Kita nata-natanya kan, naro-naronya lama. Nah, kita tahu-tahu kliennya suruh kita buka baju tapi kitanya belum siap ya. Ini bisa nambah sakit nanti ya. Yang masih baru ya, yang belum benar-benar belum paham ini adalah cara memasukkannya seperti ini. Ini kita masukkan, kita tekan. Nah, ini jangan kita lepas dulu ini sebelum benar-benar kuat ya di dalamnya ya, belum benar-benar masuk gitu ya. Nah, setelah ini benar-benar masuk kita putar. Putar ke bawah atau ke atas boleh ya. Ini yang bagi yang belum paham ya. Jangan dipotes. Kalau dipotes nanti jarumnya patah, itu ya. Itu. Diputar. Nah, ini jangan dibuang, ini bekas untuk bekasnya nanti ya. Baru kita ini kan ada ininya ya, ada deratnya. Nah, ini untuk mengukur seberapa dalam jarum yang diinginkan nanti masuk ke kulitnya gitu ya. Ini juga saya selalu sediakan juga botol kosong untuk naruh jarum, pennya seperti ini sehingga tidak berserakan. Kita taruh aja seperti itu gitu ya. Kemudian juga
ini jangan lupa ya, karena kita tadi main api, berarti koreknya juga harus tersedia ya. Itu. Jangan sampai nanti pas kita datang, koreknya ketinggalan, gitu kan? Jadi nyusahin gitu, bener kan? Nyusahin tuan rumah gitu ya, gitu. Ya ke tuan rumah teh, nanti khawatirnya nanti malah bilnya dikurangin gitu ya, karena ngerepotin gitu ya. Gitu. Nah, Ibu Bapak setelah siap, semua peralatan kita siap, termasuk juga pokoknya semuanya siap, baru kliennya kita apa namanya minta untuk buka bajunya gitu ya. Pak buka bajunya Pak. Sama klien mah harus baik-baik gitu ya. Biar tipnya juga gede gitu. Nah ini untuk baju kliennya kita bukan seperti ini pakainya ya. Nah itu. Nah berarti pakainya seperti ini. Dibalik Pak. Kalau nggak dibalik gimana mau ngebekamnya kan? Kenapa? Sama tiduran juga. Sebenarnya baju ini untuk menghindari dari rasa dingin seperti itu kan. Nah, terus talinya jangan di tengah. Kalau di tengah kagok ya. Ini talinya di samping seperti ini. Apalagi perempuan kan. Kalau perempuan mah banyak area sensitifnya ya gitu ya. Kalau laki-laki mah sama laki-laki ya bodoh we gitu. Kadang-kadang kan gitu ya. Itu. Iya betul biasanya seperti itu. Nah untuk menentukan titik bekam. Untuk menentukan. Jadi bekam itu tidak. Kita melakukan bekam itu. Apa namanya. Bukan berarti harus di atas langsung gitu ya. Kita periksa dulu nih. Tadi kan kita tidak bawa tensimeter ya. Tidak juga misalkan memahami palpasi ya. Berarti kita raba aja. Ini keadaan kliennya dingin atau panas ya. Ini mohon diperhatikan ya supaya nanti tidak kita melakukan apa namanya hal-hal yang kurang baik. Kita periksa aja, kita raba. Ini dalam keadaan dingin atau panas kliennya ya. Kadang-kadang kan ada di sini dingin, di sini panas gitu ya. Itu ya. Nah, kalau kliennya itu dalam keadaan dingin, jangan kita bekam langsung di atas. Karena kalau kita bekam langsung di atas, ini akan kondisinya akan turun drastis. Ya, berarti kita lakukan dari bawah dulu, dari ginjal dulu, gitu ya. Ini. Nah, kalau si kliennya itu normal keadaannya atau panas, nah baru boleh kita terapi di atas, gitu ya. Ini tadi ya titik-titiknya ada kahil, ada pundak. Ini pundak itu ada kalau kita tekan ada ini ya. Ini ada dekokannya. Nah, ini area yang bisa kita bekam di sini ya. Ini kemudian area jantung dan paru-paru. Nah, kita ambil adalah ujung ketiaknya. Ada ujung ketiak, kita tarik garis ke sini. Berarti ini untuk paru-paru. Ini untuk jantung ya. Nah, ini kiri jantung jangan salah ya. Iya. Yang belum pernah sama sekali ada? Oh, ada. Belum pernah maksudnya melakukan bekam sama sekali gitu ya. Berarti ini kalau yang belum pernah ya, kalau yang belum pernah ini benar-benar harus diperhatikan ya, harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti salah ya gitu ya. Gitu. Kemudian untuk posisinya, iya minum dulu ya. Kalau lagi berbekam jangan minum es dulu ya, nanti aja esnya. Kemudian untuk titik apa namanya ginjal, ya kita minta tangannya dikebelakangkan, kemudian minta tangannya dilipat. Ini kan ada ujungnya ya, ini siku, kita tarik garis ke sini. Nah berarti ini adalah titik ginjal. Nah kalau titik ginjal yang kanan berarti di sini titiknya. Nah kita ambil garis tengahnya aja untuk menentukan titik yang kiri. Kita ambil garis tengahnya. Nah berarti ujung ini adalah untuk ujung kopnya seperti ini. Ya ini untuk yang awam ya. Kalau yang udah master mah
nggak diukur-ukur juga biasanya udah pas tuh gitu ya. Iya. Tinggal apa namanya tinggal plek-plek aja gitu ya. Kalau yang master mah kan ini untuk yang awam saja gitu ya. Nah ini kenapa sih harus diukur sebenarnya? Ini mau dibekam di sini juga nggak jadi masalah. Ya, di sini misalkan ini rapet, di sini satu, di sini satu. Nah, ini cuma untuk efektivitas saja gitu ya. Misalkan tadi ya bekam orang yang kena stroke berarti kan wajib nih ginjal ini wajib kan. Nah, untuk efektifnya kita ukur dari sini. Karena pasti posisi tiap orang itu beda. Kan ya. Ini ukur, ambil garisnya, berarti ini garis tengahnya di sini. Nah, ini untuk menentukan posisi kiri kita ambil garis tengahnya, berarti eh, kop yang paling bawah adanya di sini, seperti itu ya. Nah, itu. Nah, kemudian Ibu Bapak ya boleh nanti ini Pak berbekam bisa dilakukan pemijatan dulu ya. Pijat ringan boleh seperti itu atau juga efektif dengan yang menguasai topung ya, ditotok dulu itu juga akan meningkatkan apa namanya? Efektivitas dari bekam tadi ya. Akan meningkatkan efek dari bekam. Kalau kita pijat dulu atau totok dulu gitu ya, atau refleksi dulu, nah itu akan meningkatkan efek dari bekam beberapa kali lipat gitu ya. Gitu. Tapi hari ini kita fokusnya adalah ke bekam. Yang belum pernah melakukan bekam api, siapa? Yang belum pernah melakukan bekam api? Oh semuanya belum pernah ya. Nah, berarti kan, jadi gini ya, setiap kita apa namanya belajar dimanapun pasti ada ilmu-ilmu baru tuh yang akan kita dapatkan ya. Makanya tadi gelasnya kita kosongkan dulu supaya ilmu barunya bisa kita terima dengan baik ya. Gitu. Saya bukan ngajarin ya, tapi ini pengalaman saya seperti itu gitu ya. Jangan lupa tadi ya, misalkan setelah kita pijat, setelah kita periksa, ini kemudian setelah kita totok gitu ya, baru ini sarung tangannya jangan lupa dipakai dulu sebelum kita melakukan berbekam. Jadi sarung tangannya yang pas ya, yang pas di tangan kita, jangan sampai kegedean atau kekecilan. Kalau kekecilan masuknya susah. Kok ketawa sih Bu? Ya cepet robek juga gitu ya. Itu, ini juga agak kecil mungkin di tangan saya ya. Iya, mungkin tangannya yang gede Bu. Soalnya disesuaikan dengan badannya Bu gitu ya. Kemudian juga diusahakan jangan sarung tangannya yang ada serbuk-serbuk putihnya, tepungnya. Nah, itu ke apa namanya? Ke bekas luka juga akan perih. Terus juga kalau misalkan kita kan apa kadang-kadang lupa ya kita garuk-garuk apa gitu ya. Itu juga akan perih juga ke kita. Ke mata juga itu kan perih ya. Gitu ya. Saya nggak jualan Bu kali itu mah ya. Ini enggak Bu. Ini bahannya nitril ya, bukan latek ya, bukan latek yang seperti biasa ya. Ini harus cepat dulu ya. Jangan dilihat ya, nanti pengen lagi gitu. Kalau sekarang mah Bu, kalau sekarang mah sarung tangan sudah murah lagi ya. Sarung tangan, masker sudah murah lagi ya. Kalau dulu mah pas COVID, Masya Allah, sarung tangan aja sampai 150.000 gitu ya. Nah, itu betul. Baik ya Ibu, Ibu Bapak, kita lanjut ke prakteknya ya. Nah, ini ada namanya eh, mangkok untuk bekam api. Ini ada ininya nih. Ini buat apa gitu ya? Ada giniannya gitu ya. Ini ya. Ya, ini ada apa namanya? Legokannya seperti ini dan juga ini ada apa namanya ya? Kasar-kasarnya ini untuk menghindari selip ya. Terus ini ada tiga ya. Ini ada tiga, ini satu ya. Jadi fungsinya untuk apa? Ini untuk jempol. Ini untuk jempol, ini untuk tiga jari. Jadi megang seperti ini. Ya, ini seperti ini megangnya.
Ini untuk jempolnya, ini untuk jarinya yang 3. Kalau begini juga boleh ya. Sebenarnya mau gini juga boleh ya. Tapi ini untuk supaya tidak mudah jatuh ya seperti ini ya. Karena kan yang beli ya pasti ini buat apaan sih gitu ya. Nah itu. Nah kan kirain ikutan doang gitu ya. Padahal ada fungsinya. Nah ini kapas. Sudah punya seperti ininya? Oh belum, kan sekarang kita mau belajar bekam api. Oh boleh, baru beli ya. Oh belum dibagiin, nanti dibagiin ya. Ini bisa dengan kapas yang bulat seperti ini, bisa. Ataupun dengan yang lembaran seperti ini. Biasanya ini untuk kapas kecantikan ya. Nah yang bisa yang bulat seperti ini, ataupun bisa dengan yang ini. Itu bebas ya. Atau bisa dengan kapas biasa. Atau dengan kasa juga bisa. Tapi kalau kasa terbakarnya susah gitu ya. Ini. Terus ini fungsinya untuk apa Bu? Nah nggak tahu kan? Ini fungsinya bukan, ada juga yang begini ya. Bekam api itu jadi spiritusnya ditaruh ke sini gitu ya. Nah itu bukan ya. Ini fungsinya ada untuk mematikan api ya. Jadi seperti ini. Saya pakai yang bulat ya. Nah ini ada kunciannya, ini ada geriginya ya, ada kunciannya. Nah ini untuk kunci supaya ininya tidak jatuh. Oh iya, lupa saya. Jadi ini ya cara memakainya, seperti ini. Nah ini dilipat-lipat kecil, kemudian kita jepit seperti ini. Nah ini seperti ini. Ini jangan terlalu besar. Khawatirnya kalau terlalu besar nanti apinya juga besar ya. Terkecuali nanti kalau sudah terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa tidak jadi masalah ya. Nah ini untuk kuncinya, geriginya untuk kunci sehingga si kapasnya tidak akan mudah lepas gitu ya. Nah ini nanti untuk menyalakannya dicelupkan ke spiritusnya seperti ini. Ini contoh ya. Nah ini kita nyalakan. Ini nyala ya. Ini ada apinya. Hati-hati karena tadi spiritusnya biru jadi apinya juga biru. Nah ada apinya. Boleh dipegang Bu ya. Nah ini untuk mematikan apinya jangan, kan Ibu kan pakai masker ya. Pakai masker jangan sampai ya nggak mati-mati gitu ya. Nggak bakalan mati-mati orang kealengan masker kan. Gitu. Jadi cara mematikannya seperti ini. Taruh di sini lama-lama mati sendiri dia. Itu. Jadi nggak usah ditiup-tiup gitu ya. Nah, tapi hati-hati ketika dimasukkan. Kadang-kadang kan tidak langsung mati. Nah, tiba-tiba kita celupkan lagi ke spiritusnya. Ini bisa terbakar ya. Itu. Baik ya Bapak Ibu, kita mulai ya. Nah ini saya biasanya lebih nyaman pakai yang seperti ini ya, tinggal semprot-semprot aja gitu ya. Kemudian juga begini ya, berbekam itu jangan begini Bu. Misalnya satu tubuh nih, kita sekaligus nih kita top gitu ya. Kemudian langsung dibuka ini selesai, bawahnya juga ini selesai, bawahnya juga. Nah, jangan seperti itu. Nanti khawatirnya ini darahnya keluarnya sekaligus ya. Nah itu juga bisa menurunkan kondisi klien kita. Kita perlahan saja, misalkan ini 3 dulu atau 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti baru ke bawahnya. Setelah ini dicopot, kita mulai yang bawahnya gitu ya. Itu kita karena ini berhubungan dengan darah, jadi kita harus betul-betul hati-hati ya. Itu. Tadi ini untuk memisahkan darah ya. Ini plastiknya kita bisa gulung seperti ini. Kalau saya biasanya ada yang besar satu ya, ini ada yang besar kan ya. Nah ini biasanya untuk naruh ini fungsi lainnya, maksudnya ya fungsi lainnya gitu ya, untuk menaruh supaya tidak tidak mudah tumpah kan, tidak mudah jatuh gitu ya. Seperti ini ya.
ini lebih mudah nanti naruhnya seperti ini. Nah, itu lebih mudah ya. Kemudian jangan lupa ini kreseknya kita siapkan juga. Ini. Kemudian tisu. Tisu juga alangkah lebih baiknya sebelum berbekam itu kita persiapkan semuanya ya. Ini bisa 3 atau 4 lapisan seperti ini. Ini untuk menghemat juga, jadi tisu itu tidak sekali lap langsung dibuang gitu ya. Nah, ini caranya seperti ini. Ini cara saya ya, tapi kan masing-masing orang boleh punya cara sendiri-sendiri ya. Ini tidak baku, ini bisa kita lipat seperti ini. Boleh seperti ini, atau dilipatnya seperti setelah begini, setelah lipat satu kita putar ke sini. Ya, seperti ini nanti bentuknya. Nanti saya akan perlihatkan fungsinya seperti apa gitu ya. Oke, langsung kita ke prakteknya. Sebelum dipastikan kalau bekam api itu si tubuh klien kita harus diolesi dengan minyak ya, supaya nanti tidak ada efek terbakar. Karena pasti ada panas-panasnya gitu ya. Kita baluri minyak secukupnya. Atau kalau misalkan ini agak menghalangi, boleh kita buka juga ya, gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang perlahan-lahan ya. Kalau yang saya pakai itu perlahan-lahan, saya gunakan atas dulu seperti itu. Karena kita habis membalurkan minyak, khawatirnya tangannya licin saat memegang gelasnya, berarti kita lap dulu gitu ya. Ini juga nih yang harus diperhatikan juga, ini jangan sampai ini dicelupin langsung diangkat, ini akan netes-netes ya. Ini berbahaya juga, nanti khawatirnya malah tetesan ini saat berapi jatuh ke punggungnya klien ya. Kita harus minimal kita ciprat-cipratkan seperti ini supaya kandungan spiritusnya di dalam kapasnya ini berkurang. Ini seperti ini, nyalakan. Ini tadi pegangnya seperti ini ya. Yang tiganya ini, yang jempolnya di sini. Yang lebih nyaman itu api di tangan kiri, gelasnya di tangan kanan. Seperti ini. Ya. Nah, ini bekam api ya. Nah, ini caranya. Ini sebentar saja Bu ya, sebentar ini masukkan langsung ditempel seperti itu. Ya. Ini ada praktek bekam api ya. Ini tempel seperti ini. Enggak, ini enggak sakit Bu. Sama aja dengan kopteria. Ini lebih enak lagi adalah nih setelah kita tempel seperti ini. Nah, seluncur ini nih ya. Diseluncurkan seperti ini. Nah, saat kita seluncur, ini hati-hati nih. Ini harus mati dulu ya. Makanya ini kita matikan dulu. Ya. Jadi ada beberapa jenis bekam tadi ya, ada bekam api ya, bekam seluncur, bekam kering. Kalau bekam kering kan seperti ini, semua tubuh. Ini enak banget Ibu nih. Efeknya juga akan memaksimalkan nanti pengeluaran darah gitu ya. Ini kan apa namanya? Sedang punya bayi ya istrinya. Jadi ya kurang tidur gitu. Ini salah satu tadi, ini contoh bekam api. Tadi kan ada bekam kering ya, ada bekam tarik ya. Ini juga bisa untuk bekam kering juga bisa seperti ini, bisa dengan kop. Ini bekam kering seperti ini saja. Nah, ini bekam kering namanya ya. Ini nggak pakai apa? Nggak pakai minyak. Kalau ibu menggunakan ini tidak usah pakai minyak ya. Kecuali tadi seluncurnya mau pakai ini, tetap harus pakai minyak ya. Ini bekam kering. Kemudian ada bekam tarik ya. Bekam tarik itu biasanya cocok juga untuk wajah. Tapi ini harus kembali lagi memiliki keahlian khusus ya. Itu bekam estetika namanya gitu ya.
Itu. Itu levelnya beda lagi tuh. Ini bekam kering ya. Kalau ini tidak pakai minyak, ini bekam kering namanya ya, seperti ini. Kalau bekam tarik seperti apa? Ini juga bisa pakai ini Bu, bekam tarik. Tapi kalau bekam tarik itu dia tidak terlalu mompanya tidak terlalu banyak. Nah, ini akan menghilangkan juga patogen-patogen yang ada dalam tubuh kita gitu ya. Ini. Kalau yang pegal-pegal biasanya dengan bekam tarik enak tuh, Bu. Dan bekam luncur ya gitu. Ini bekam tarik. Bisa juga bekam tarik tadi dengan menggunakan lebih enak lagi bekam tarik menggunakan api seperti ini. Nah, itu. Nah, ini untuk menghindari jatuh, ini kan kalau belum terbiasa khawatirnya jatuh ya. Ini kan ada ininya ya, ada bolongannya. Nah, kita sangkutkan kelingkingnya di sini seperti ini. Jadi tergenggam ya, tergenggam ya. Jadi tidak khawatir nanti ininya jatuh gitu ya. Nih. Hah? Panas lah. Oh. Ya nggak lama, harus diperhatikan juga ya. Ini kan menimbulkan panas di sini ya. Jadi jangan sampai kita memasukkan kopnya itu seperti ini. Jadi di lubangnya. Nah, ini akan terbakar ininya nih. Itu akan menimbulkan efek terbakar nanti di kulit kliennya. Itu bisa melepuh ya. Makanya kita masukkan seluruhnya tapi sebentar aja. Klep langsung kita taruh. Terus juga ini kalau udah sering kita apa namanya? Kita bakar, kita celupan kita masukkan ke sini ini akan panas juga. Lebih baiknya kita ganti juga kalau dirasa dipegang ini berasa panas ya gitu. Sebentar. Kalau ini tidak durasi kop nempel di apa di tubuh itu tidak perlu terlalu lama. Ini bisa 1-2 menit saya cukup. Ya. Ini kenapa? Tetap Pak. Tadi kan ada beberapa bekam ya, ada beberapa jenis bekam. Tadi ada bekam kering, bekam tarik, bekam api, ada bekam basah. Nah, jadi saya lanjutkan ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan, yang terbakar itu adalah spiritusnya, bukan kapasnya. Ini kan karena spiritusnya kurang, jadi kapasnya terbakar. Nah, kalau sudah hitam begini, sebaiknya segera diganti. Jadi tadi setelah apa namanya ininya nyala dan ketika kita berbekam seperti ini bisa kita ulangi 3 atau 4 kali ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan terbakarnya spiritusnya nih, bukan kapasnya ya. Nah, tadi kalau udah ada nanti kapasnya terbakar, itu segera dimatikan apinya, kemudian dicelupkan lagi ke spiritusnya. Kemudian juga ada beberapa hal yang menyebabkan si gelas ini tidak mau menempel di kulit. Pertama, ini terlalu lama. Nih, ini kan terlalu lama seperti ini nggak bakal nempel. Karena efek panasnya sudah hilang. Ya, itu berarti ini harus segera nih setelah kita masuk, harus segera ditempelkan gitu ya. Ini tadi letaknya adalah ini ada apa namanya? Legokan ya. Nah, ini sama ini ada legokan juga di sini tadi ya. Itu.
Kita tunggu saja 1 atau 2 menit aja gitu ya. Tidak perlu terlalu lama. Kalau dirasa sudah merasa cukup, sudah dingin, kita bisa angkat kopnya. Cara angkatnya seperti apa? Bisa langsung ditarik ataupun kita pencet di sininya supaya ada rongga untuk anginnya keluar seperti ini. Nah, ya, itu. Terus efeknya apa sih yang ditimbulkan sama ketika kita melakukan bekam api? Ya. Nah ini setelah apa? Setelah bekam selesai ini dicabut, kita harus segera bleeding supaya efek tadi anestesinya, supaya efek biusnya masih ada gitu ya, gitu ya. Terus apa? Arahnya bisa kita lakukan seperti ini, arah tawaf ya. Ini atau ke samping seperti ini. Atau bisa juga ke sini ya, seperti itu. Oke, saya akan melakukannya dengan cara berputar seperti ini. Ini yang pertama ini bisa 10 titik, yang keduanya bisa 8, yang tengahnya bisa 3 aja cukup. Baru kita lakukan pengeluaran pengekopannya seperti ini. Ini nariknya juga tidak usah terlalu kencang ya. 3 aja cukup atau 4 gitu ya. Apa sih efek yang ditimbulkan oleh bekam api? Pertama ya, biasanya setelah berbekam api itu ini tidak akan ada bekasnya. Misalkan bekasnya kadang-kadang kan kalau habis berbekam itu ada bekas ungu atau merah atau hitam. Nah, itu menandakan bahwa ada stagnasi darah di situ. Berarti darahnya itu tidak keluar semua. Makanya terjadi tadi apa namanya? Warnanya merah. Tadi itu ya kalau dalam bahasa Sunda getih bubung gitu ya. Bisa di itu ya. Jadi darahnya ngembeng di sini berarti belum semua tuh darahnya terangkat. Nah, kalau nanti dengan darah api nanti darahnya yang ngumpul di sini akan terangkat semua. Karena darahnya di sini sudah kena panas, jadi mudah untuk mencair. Ya, berarti kan kalau ada bekas merah itu berarti masih ada darah beku di situ. Nah, itu biasanya itu akan menimbulkan setelah berbekam itu rasa sakit. Ya, tuh. Ini harus betul-betul dikuasai ya. Bekam api ini harus betul-betul dikuasai, harus betul-betul diperhatikan karena yang diujikan nanti adalah ini. Karena kita juga nanti akan sertifikat yang akan didapatkan ibu bapak adalah dari Pakti tadi. Itu. Ini kop tradisional ya. Ini contoh saja ya. Ini tadi titiknya di sini ya. Kemudian titik apa tadi? Paru-paru dan jantung. Ini kita ambil bawah ke ujung ketiaknya, tarik ke sini. Perlakuannya sama. Ini juga kita masukkan apa kelingking kita ke sini supaya tidak jatuh ya. Nanti ini kita ambil jaraknya seperti ini. Terus jarak dari tulang punggung kita untuk menentukannya kita bisa ukur 2 jari saja seperti ini. Ini ujungnya ya, ujung sini, ujung kop yang sebelah sini, berarti kita ambil 2 jari saja. Terus yang sebelah kirinya juga sama. Seperti itu ya, ini 2 sama. Ada juga beberapa teknik yang dilakukan terapis itu biasanya ada yang pakainya miring juga gitu ya. Sudah pakai apa? Ketika penusukan itu dilakukan dengan cara miring seperti ini. Nah, itu ada yang bilang ini untuk menentukan kedalaman jarum ya. Padahal kan kalau kedalaman jarum ini bisa kita atur dengan kurirnya ya. Biasanya ini miring itu adalah untuk memperbesar luka biasanya. Karena kalau lukanya besar berarti darahnya yang keluar juga banyak gitu. Karena kalau miring itu kan dia akan sayatannya akan lebih lebar biasanya seperti itu ya. Gitu.
Kalau ini saya pakai pool Bu ya. Ini pool semua. Ya. Terus kita tanya juga ya, pas kita bleeding itu, ini terlalu sakit atau tidak? Nah, berarti kalau terlalu sakit, berarti terlalu dalam ya. Nah, kita bisa kurangi lagi putar-putar ke belakang seperti ini. Ya, itu. Kenapa? Kenapa, Bu? Durasinya ini akan nanti juga akan terlihat darahnya mengental. Nah, kalau darahnya masih cuer seperti ini, masih masih mencair, jangan diangkat dulu. Nanti akan berlebar-lebar ya. Ini bisa sampai 3 sampai 5 menit. Apa namanya? Waktu dari mulai setelah ditusuk ya, dia di kop ini 3 sampai 5 menit ya. Ini untuk area paru dan jantung ya. Kemudian kita beralih ke titik ginjal. Titik ginjal kita mudahnya seperti ini tadi ya. Kita minta tangannya, ini untuk yang baru ya. Kita ambil garisnya. Jangan lupa sebelum melakukan bekam api harus dibalur minyak dulu ya. Tiris, tiris nih. Ini adalah titik ginjal sebelah kanan. Ini bisa tadi ya 3 sampai 4. Ini untuk ginjal sebelah kiri kita ambil garis tengahnya. Nah, ini berarti untuk bawahnya seperti ini. Kemudian untuk leher, nah kalau yang punyanya mereknya Kangju ya, ada apa? Kop yang bentuknya seperti ini ya. Kop yang bentuknya ada lekukannya. Nah, ini untuk di leher sebelah sini ya. Di ujung rambut ya. Untuk leher ini di ujung rambut seperti ini. Nah, untuk tadi kan kita persiapkan tuh apa namanya? Jarum dan cukuran jenggot ya. Nah, ini kan hanya sedikit saja yang perlu kita buang ya. Ini hanya sedikit saja area ini saja. Paling sekitar 1 sentian lah ya, yang dibuang ya itu ya. Itu. Nah, ini leher nih efektif nih untuk tadi kolesterol, darah tinggi. Di sini juga ya ini area masih area kolesterol dan darah tinggi ya. Ini area hipertensi semua sampai ke leher. Ini area hipertensi sampai ke leher. Nah, saya kasih tip juga untuk yang apa ya, sesak napas ya atau ngap. Nah, kop apinya ini kop api ya, ini kita anggap saja kop api. Nah, kita ambil seperti ini. Nah, ini rapat ya. Ini efektif nih untuk yang sesak napas. Kop api ya. Ini efektif untuk yang sesak napas untuk kop api di sini seperti ini. Jadi 3. Tetap kalau untuk pengeluaran darah tetap harus seperti ini. Karena kalau ini kan susah nanti ya. Untuk mencopotnya susah nanti gitu ya, gitu ya. Iya. Kalau terus juga yang harus kita perhatikan ya. Ini kan darah pasti banyak kan? Darah ini banyak. Kalau keadaan duduk seperti ini,
tidak menutup kemungkinan ini darah akan tumpah ke bawah. Betul nggak? Nah, nanti kan bisa ke apa? Ke celana atau ke kain atau apa gitu ya. Klien kita, makanya kita siapkan seperti ini. Ambil tisu dua lembar, kita lipat jadi dua. Nah, ini kita selipkan di sini. Jadi kalau ada nanti tetesan darah yang keluar, akan menetesnya ke tisu, bukan langsung ke celana ya gitu. Ini tadi yang sudah saya lipat seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk menahan darah seperti ini. Ya. Ini bagi yang baru ya. Nariknya jangan diangkat ininya dia. Ini untuk baru ya. Kalau yang sudah biasa mah pasti sudah paham ya. Ini yang baru berarti kita ambil tarik pentilnya. Nah, jadi ini akan mudah. Terus caranya bawahnya kita tekan, kita balikan seperti ini. Balikan seperti ini sehingga darahnya di sini. Nah, ini kita bisa langsung lap seperti ini. Darahnya kita pisahkan ke sini. Nah, ini darahnya nanti ke kresek ini ya. Darahnya ke plastik ini nanti. Dan kadang-kala kan darahnya apa namanya? Menempel ya. Berarti ini harus kita pakai tisu. Caranya seperti ini. Tisunya kita ambil sedikit saja. Nah, ini kita lipat-lipat seperti ini. Ya. Ini untuk kemudian kita pakai ujungnya seperti ini. Oke. Jadi kalau tadi ada apa namanya? Darahnya yang menempel, kita lipat-lipat seperti ini. Nah, kita coel-coel pakai ini. Ya. Nah. Kemudian untuk pembersihannya diusahakan ya, tangan kita jangan terlalu banyak terkena darah ya. Ini kita bersihkan seperti ini. Ini depannya dulu kita bersihkan seperti ini. Baru area dalamnya. Tadi kembali lagi. Ini dipisahkan antara tisu dan darah seperti ini ya. Nah, fungsinya ini untuk apa? Ini darah apa? Yang kotor tadi taruh ke sini. Ya. Ini nariknya seperti ini ya. Kira-kira bisa dipahami semuanya? Oke, ini kan tadi ada bekas luka ya, bekas luka supaya lukanya cepat pulih, cepat sembuh, kita kembali lagi berikan MHS untuk lukanya. Kenapa? Ini semuanya Bu. Ini kan hanya contoh saja. Ini kan simulasi ya. Simulasinya hanya saya kasih contoh satu saja. Karena durasi ya. Durasi ini saya kasih contoh satu saja. Nah, ini semuanya ini. Ini titiknya sudah saya itu ya. Ya. Nah, setelah nanti selesai, kan kadang-kadang klien itu tidak nyaman juga dengan minyak ya. Baru kita bisa kita bersihkan seperti ini. Atau bisa juga dengan tisu basah ya. Tisu basah bisa. Biasanya kalau sudah diolesi MHS, lukanya tidak akan perih. Ini titiknya sebenarnya di sini juga boleh Bu. Ini ada titik banyak di sini ya. Ada lambung dan sebagainya di sini juga nggak apa-apa. Tapi ini kan titik sunnah ya untuk yang awam. Ini titik yang dianjurkan seperti itu ya. Terus ini kemudian kita
ke SOP pembersihannya. Ya, apa? Ininya Pak tadi Pak. Ini setelah selesai, ya. Kalau sudah selesai semua, setelah kita ini, nah boleh nanti kliennya selesai berarti kita bukakan lagi. Ini kita buka, kemudian kliennya pakai baju lagi gitu ya. Sudah selesai ya Pak. Nah jangan lupa satu hal yang penting ini, sebelum dan sesudah berbekam kita berdoa. Itu jangan lupa ya. Ini untuk pembersihannya ya. Doa khusus sebenarnya nggak ada Bu ya. Kita minta kesembuhan aja. Ini aja udah. Kita yang jangan lupa ini sholawat ya, jangan lupa ya. Sholawat sebelumnya ya gitu. Ini kan tadi ada darahnya ya. Darahnya kita ambil seperti ini. Kemungkinan kan tidak darahnya itu tidak jumlahnya tidak sedikit ini ya, pasti banyak ya. Ya, kita ini. Nih, kita sediakan plastik. Nah, ini biasanya kita berikan ke kliennya supaya dibawa pulang buat oleh-oleh ya. Apalagi banyak misalkan. Nah, kembali lagi kita ini sarung tangan. Sebelum kita bereskan semuanya jangan dulu dibuang. Berarti ini kan sampah-sampah semua nih. Termasuk juga ini apa namanya? Jarumnya. Kita putar, bukanya seperti ini. Hati-hati. Ini kotor ya. Nah, ini kotor bisa buang ke sini. Terus buka ini seperti apa? Hati-hati nih, jangan sampai nanti tangan kita ketusuk. Ini bekas darah orang ya. Nah, ini bisa kita ambil seperti ini ya. Kita tahan. Ini kan ada apa? Lekukannya nih. Ya, lekukannya ini ada cowakannya, bisa kita pakai kuku seperti ini, kita tarik seperti ini. Aman ya. Nah, kita yang tadi ujung dari penutup jarum tadi kita tusuk seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita pisahkan dengan jarum yang bekas. Jarum yang bekas seperti ini. Ini kita ada alkohol. Jangan lupa tangan kita dibersihkan. Sebelum kita, karena ini kan tidak semuanya kotor ya. Berarti kita bersihkan dulu tangan kita. Ini yang kotornya kita satukan semuanya seperti ini. Nah, kemudian kita sediakan plastik juga untuk ini. Ya. Sehingga ketika dibawa pulang tidak tercampur lagi dengan yang bersih. Kotor ini ya. Ini kan kotor, Bu. Dicuci harus pakai sabun. Saya pernah melihat ya, saya pernah melihat begini ibu-ibu ya. Jadi mereka kopnya itu hanya disemprot alkohol dan dilap dengan tisu basah. Terus ditaruh lagi ke tempatnya, dipakai lagi buat orang lain, itu nggak boleh. Ya, itu tidak sama sekali tidak steril. Itu harus dicuci nanti. Makanya kita sediakan sabun. Ini sabun tadi yang ini sudah dicampur dengan garam ya di dalamnya ya. Kenapa? Biar lebih efektif nanti pembunuh kumannya kan gitu ya, bakterinya ya. Ini juga dibuang sama tadi ya. Ini kan tidak mungkin dicuci ya. Jarang dicuci ya. Nah kalau ini sebaiknya dicuci. Kita buka seperti ini. Ini sebaiknya dicuci, Bu. Ini bawahnya. Ini semuanya dipisahkan, dicuci nanti. Kecuali ini ya. Ini dan karet ini tidak perlu dicuci juga tidak apa-apa. Ya.
Kalau dicuci juga nggak jadi masalah, tapi ini khawatirnya nanti karatan, lebih baiknya kita bersihkan dengan apa namanya, alkohol. Kita semprot seperti ini saja, tambah tisu. Ini kita pisahkan ya. Nanti kita pisahkan ke tempat yang lain, karena ini bersih ya, dalamnya kan bersih ya. Ini, nah, ini juga sama, tempat ini kolentrangnya kita alasi dengan tisu seperti ini, termasuk juga pennya. Ini nggak bisa dicuci ya pennya ya. Kita semprot lagi dengan alkohol seperti ini. Ambil lagi tisu yang bersih. Setelah bersih nanti bisa kita balikan ke yang bersih ya. Karena kalau stainless itu dengan alkohol pun sudah bersih. Kecuali plastik. Kalau plastik pasti nempel sampai ke dalamnya gitu ya. Ini termasuk ini Bu. Ini kan tadi kotor. Ya, kita pegang-pegang ya. Termasuk ini juga sama. Kita bersihkan dengan alkohol. Dengan tisu yang bersih ya. Termasuk juga koreknya. Tadi kan kita sentuh-sentuh seperti ini ya. Termasuk juga koreknya sama, berarti kita ambil tisu yang baru. Kita semprot lagi dengan alkohol. Karena koreknya kan tidak mungkin dicuci ya. Setelah bersih, setelah steril, kita masukkan lagi ke tempatnya masing-masing ya. Oke. Ini setelah semuanya steril, nah baru apa namanya sarung tangannya kita buka. Bukanya seperti ini Bu. Kita ambil ininya ya, ujungnya seperti ini. Nah kita ambil dari sini. Jadi si depannya tidak terpegang ya. Ini baru kita buang ke sini. Baru ininya bisa dibuang ke tempat sampah ya. Baik, ada pertanyaan Ibu Bapak? Belum ke praktek masing-masing? Minimal 2 jam Pak. Minimal 2 jam. Bagusnya sih misalkan paginya minum pengencer darah ya, berarti siangnya kita bekam seperti itu. Nggak apa-apa Bu, asal jangan langsung ya, jangan berdekatan maksudnya gitu ya. Harus ada jeda gitu ya. Gitu. Ya jangan, kan kita yang nentuin. Kan yang mau ngebekamnya kita, bukan dia. Kalau dia yang kekeh ya kita tinggalin aja, nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Ya kan kita sebagai sebagai apa? Sebagai terapis itu pasti iya bisa pijit dulu tuh 2 jam. Misalkan kan bekam sinerginya 200, pijitnya 350 tuh jadi gede tuh kan. Itu. Yang penting mah si kliennya siap aja untuk billnya gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan? Ya boleh Bu, sebelum kita lanjut ke praktek ya. Diabetes, kalau diabetes kering aman Bu. Saya pernah ya. Diabetesnya diabetes kering. Kalau diabetes basah jangan dibekam, nanti lukanya tambah banyak, tambah besar ya, itu aja. Justru si diabetes itu kan banyak yang rusak, termasuk ginjalnya juga rusak. Nah, bekam itu tadi dibilang sebagai ginjal kedua. Berarti untuk membuang racun-racunnya, kadar gulanya berlebih dalam darah bisa dengan berbekam. Tapi tadi syaratnya bekamnya bekam, gulanya gula kering ya gitu. Ada lagi? Gula basah, bekam kering tidak apa-apa. Asal jangan ada luka. Ya, itu. Terutama bekam api tadi ya, boleh. Kenapa Bu? Ya,
Kalau bekam api mah Bu, Ibu hari ini bekam api ya, besok bekam api nggak apa-apa. Itu mah kan nggak ditusuk, itu mah justru enak Bu. Kalau pegal-pegal bekam api, oh enak banget itu. Masuk angin, bekam api, oh enak gitu ya. Apalagi tadi ya, setelah top gitu kita luncur, oh itu enak banget tuh. Biasanya itu saya aplikasikan juga ketika akan memijat. Itu kan biasanya kan punggung tuh agak keras tuh, punggung klien tuh agak keras. Misalkan mau totok punggung tuh, wah banyak anomali-anomali keras-keras. Nah kita bisa dulu tuh pakai itu dulu tuh untuk supaya sumbatannya tidak terlalu banyak dan berarti tenaga yang kita keluarkan untuk totok punggung juga lebih sedikit kan gitu ya. Untuk terus juga untuk penguraiannya kalau kita mijit juga itu lebih lebih mengurangi tenaga kita gitu ya. Itu. Ada lagi? Boleh. Kenapa? Bekam suntik KB ya. Ya, aduh saya nggak tahu tuh kalau itu. Saya kayaknya sih nggak jadi masalah, Bu, nggak ada hubungannya gitu ya. Kayaknya. Yang bagusnya iya bener, suntik KB dulu baru bekam. Maksudnya kan, ya nggak masalah kayaknya gitu ya. Karena saya belum pernah disuntik KB sih ya. Boleh Bu tadi satu lagi Bu. Ya. Kalau darah tinggi aman. Kalau darah rendah di bawah 100 gitu ya. Kalau laki-laki itu tidak aman. Kecuali kita tingkatkan dulu energinya dengan tadi bekam api. Biasanya kalau sudah bekam api, nah dia akan naik sendiri tuh Bu. Apa tensinya akan normal gitu. Itu. Untuk nadi ya, kalau untuk nadi kan harus apa namanya? Palpasinya emang tidak semua orang bisa gitu ya. Berarti kan kalau antara batas itu ya, batas 80 sampai 100, nah itu masih aman, Bu. Yang penting karena kan kalau palpasi itu kompleks ya. Palpasi kan kita bisa tahu tuh. Ini habis makan berat atau enggak kan bisa tahu ya. Kalau di palpasi itu ya, yang sudah paham ya. Habis makan berat atau enggak, ini perut kosong apa enggak, ini kan limpanya seperti apa di palpasi itu biasanya paham tuh. Itu. Iya, kalau di palpasi itu kalau nadinya kok nggak dapet-dapet ya kadang-kadang denyutannya ini semenit baru berasa lagi. Nah itu berarti emang kondisinya lagi lemah. Berarti itu tidak disarankan untuk bekam basah. Tapi kalau bekam kering atau bekam api, bekam seluncur itu boleh-boleh saja. Ya, boleh. Berbahaya. Oh yang darah ini ya. Nah ini bisa dibuang ke toilet. Tisu ini alangkah lebih baiknya tisu ini dibakar ya sebenarnya. Dibakar. Makanya tadi kenapa dipisahkan antara tisu dengan darahnya supaya nanti pas kalau dibakar itu lebih mudah. Karena kalau darah tisu yang penuh darah, kalau dibakar itu susah nantinya. Gitu ya. Iya, karena basah darah itu kan lebih pekat daripada air. Akan susah nanti dibakarnya. Ini lebih 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 bagus lagi dibakar gitu ya. Kalau nggak dikubur kan gitu ya. Kalau dikubur kan tidak semua kita punya tempat untuk mengubur itu kan gitu. Iya, nggak punya lahan. Apalagi kita di tempat yang gangnya sempit misalkan gitu kan ya. Gitu. Ya boleh Bu. Ya kalau kita di klinik nggak apa-apa Bu, tapi kalau di tempat orang kita klorin kan sebenarnya tidak aman untuk kitanya ya. Kadang-kadang baunya juga tidak aman kan ya, tidak nyaman maksudnya gitu ya. Klorin itu kan sebenarnya bagian dari air keras ya. Itu. Ya, lama-lama sih rusak alatnya gitu ya. Tapi sebagian sebagian orang itu emang melakukan itu dengan klorin untuk sterilisasinya gitu ya. Walaupun sebenarnya dengan alkohol pun cukup sebenarnya gitu ya. Tergantung nanti pemahaman masing-masing gitu ya. Keyakinannya aja gitu ya. Keyakinannya kalau emang yakinnya dengan klorin baru baru steril ya silahkan gitu. Kalau
yakinnya misalkan malah kalau yang kopnya Samora yang kotaknya merah ya, itu bisa direbus. Direbus ya. Kalau Samora yang kotaknya merah ya, itu bisa direbus. Itu juga bisa menghilangkan tadi ya bakteri dan virus-virus ya. Nanti setelah direbus baru disemprot alkohol gitu ya. Gitu. Nah, kalau kopnya yang ini gampang, Bu. Kalau ini kan kena air aja udah hilang. Apalagi misalnya kita tekan seperti ini akan jatuh. Yang susah itu kalau nyangkutnya itu di Samora tadi yang merah. Ya, kan ini nggak bisa dibuka kalau Samora yang merah ya. Ininya nggak bisa dibuka, itu susah ya. Gitu. Kenapa? Nah, coba aja ya. Ini kan pengalaman ya, pengalaman ini. Mudah-mudahan bisa tuh. Karena kalau saya biasanya pakai air yang tekanan tinggi. Air yang tekanannya tinggi kan. Itu untuk menghilangkannya gitu. Itu ya. Baik, Bapak Ibu yang bertanya lagi sebelum ke praktek. Kalau tidak ada pertanyaan lagi berarti untuk simulasinya ya saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita akan praktek masing-masing nanti untuk bapak-bapaknya didampingi sama saya. Nanti untuk eh, ahwat dan umahatnya didampingi oleh Bu Cindy dan juga nanti sama Bu Susan ya. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia KBG. Iya doang saya mah. Geser